wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah para jamaah di kajian ilmu syar'i yang diadakan oleh MAIS Institute bekerjasama dengan DKI Masjid Al-Hidayah Cipageran Asri, Cimahi Utara. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir ayat-ayat saum, yaitu dimulai dari ayat 183 surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan mengkaji melalui kitab panduan tafsir Al-Baghawi atau yang dinamakan dengan Ma'alimut Tanzil. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari saja. Dan tentunya tidak ada yang lebih baik kita lakukan melainkan mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan agar kita bisa maksimal di dalam menjalani bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan itu. Paling tidak ada 3 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan dari sisi ruhiyah, dari sisi rohani kita. Artinya ketika Ramadan datang, jiwa kita siap menikmati sajian-sajian Ramadan itu, sehingga kita bisa maksimal. Dan yang kedua adalah persiapan dari segi ilmiah, keilmuan. Jadi perlu kita membekali diri dengan ilmu agar menjalani Ramadan dengan lebih baik dan juga lebih meningkatkan kualitasnya, karena kita harapkan dari tahun ke tahun Ramadan itu terus meningkat. Peningkatan amal itu tentu adalah seiring dengan peningkatan ilmu kita. Kualitas amal itu tergantung pada ilmu Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 183. Dan yang ketiga tadi satu lagi persiapan dari segi jasadiah, fisik tentu bagaimana kita menjaga kesehatan kemampuan fisik kita untuk bisa melaksanakan saum dengan maksimal. Nah, melalui ayat-ayat saum ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, menggugah kita untuk tumbuh kesadaran rohani kita, kesiapan. Jadi di sini juga memuat dorongan agar kita mempersiapkan dari segi ruhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah di sini yang dipanggil adalah orang-orang beriman, artinya orang yang telah membekali jiwanya, ruhnya dengan iman. Kalau orang yang tidak memiliki iman, itu tidak akan mampu untuk melaksanakan saum Ramadan sebulan penuh. Jangankan sebulan penuh, sehari aja berat. Maka syariat seperti saum ini
tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang memang telah ada iman di dalam hatinya. Dan di sini menggunakan kata alladzina ya, isim mausul. Jadi titik tekannya kepada sifat. Jadi artinya di dalam diri orang tersebut telah ada sifat keimanan. Siapapun orang itu, ya yang penting ada sifat keimanan di dalam dirinya. Dan juga menggunakan fi'il madhi amanu, telah beriman. Artinya imannya itu telah masuk ke dalam hati, telah menghujam ya di dalam hati. Nah makanya untuk bisa melaksanakan syariat ya termasuk saum itu perlu penanaman iman. Makanya menanamkan iman ini dilakukan sejak masa awal. Ya makanya turunnya Al-Quran itu kan secara berangsur-angsur ya dalam 2 periode ya, yaitu periode Mekah. Nah, periode Mekah itu kan untuk menanamkan iman, menanamkan akidah. Ya, belum diturunkan syariat-syariat ya, hukum-hukum syariat. Agar pondasinya kuat dulu gitu. Ya, dan bahkan itu waktunya cukup lama ya, 13 tahun. Ya. Kemudian juga ketika hijrah ke Madinah, saum Ramadan ini diwajibkannya tahun kedua ya, tahun kedua Hijriah baru diwajibkan. Ya artinya orang-orang yang beriman itu telah melewati waktu sekitar 15 tahun ditempa ya keimanannya hingga siap melaksanakan saum Ramadan. Nah usia 15 tahun ini kalau kita terapkan ke dalam usia manusia, ya bukankah usia 15 tahun itu rata-rata balik manusia? Nah, sehingga sejak kecil itu memang sudah kita siapkan jiwanya ya agar tertanam keimanan. Maka tugas para orang tua ya bagaimana ya menyiapkan keimanan anak-anaknya. Dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, bagaimana menanamkan iman kepada anak-anaknya, kepada anak-anak kaum muslimin. Seperti dalam yang disampaikan oleh sahabat ya, Jundub bin Abdullah itu, dia menceritakan dulu kami ketika masih belia mendekati baligh ya, mengatakan ya ya kami itu dulu nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Ya, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Ya artinya belajar ditanamkan keimanan terlebih dahulu. Juga kisah Aisyah ya di dalam Sahih Bukhari itu ada di kitab penyusunan Al-Quran bahwa awal turunnya Al-Quran itu ya adalah berisi tentang akidah ya, tentang hari akhir, surga dan neraka. Jadi belum turun syariat-syariat. Kata Aisyah, kalaulah di awal-awal itu turun ya langsung perintah, langsung larangan, misalnya jangan meminum khamr ya, jangan berzina ya. Ya niscaya mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan itu semua. Kalau di awal langsung diturunkan hukum-hukum syariat, perintah dan larangan seperti itu. Ya, makanya diturunkan ayat-ayat Makkiyah untuk penanaman akidah. Makanya kata Aisyah, ketika aku masih kecil sedang bermain-main, lalu turun ayat ya di antaranya di surat Al-Qamar itu ya yang beliau sebutkan. Ya wasa'atu adha wa amar ya, tentang hari kiamat. Ya jadi untuk bisa melaksanakan syariat ini
maka yang paling awal adalah mempersiapkan keimanan. Ya, apakah iman itu sudah meresap di dalam hati kita, ya, ataukah dia sedang lemah? Maka kita perkuat dulu. Ya, perkuat dulu. Ibarat orang mau melakukan lomba, ya, dia mempersiapkan dulu, ya, ketika mulai start itu dia sudah siap. Ya, jadi di fullkan ya iman kita ini insyaallah. Karena iman itu kan naik turun, fluktuatif. Ya, al imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Begitu. Maka itulah perlu persiapan. Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kalian saum. Nah, ini bahasanya dengan kutiba, telah ditetapkan. Ya, ini juga secara psikologis agar jiwa kita, ya, orang yang beriman itu ya harus sudah menerima sesuatu yang sudah ditetapkan. Ditulis itu artinya ditetapkan. Mau bagaimana lagi gitu. Ini kan sudah ditetapkan oleh Allah. Kita harus percaya kepada ketetapan Allah. Jadi bahasanya itu tidak secara langsung, tidak furido gitu, atau tidak dengan perintah saumlah kalian, tidak. Ya, tapi dengan ditetapkan. Ya, jadi ini sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kamu beriman, ya terimalah ketetapan Allah. Nah, sehingga para ulama ya menafsirkan jelas kutiba itu ai furido wa ujiba. Ya, ini salah satu redaksi yang menunjukkan kepada hukum wajib, ya, kutiba ini. Alaikumus siyam, ya, atas kalian saum, siyam. Ya, di sini dikatakan, ya, di tafsir Al-Baghawi, ya, bisa dilihat, mungkin PDF-nya sudah saya share. Wasaum wasyam fil lughati al-imsak. Ya, saum dan siam itu menurut bahasa adalah imsak, menahan. Ya. Nah, dua kata ini maknanya sama, ya, saum dengan siam. Walaupun ada perbedaan huruf. Ya, nah, pertanyaannya kenapa Al-Qur'an lebih menggunakan kata siam daripada saum? Ya, kenapa tidak? Nah, itu harus digali rahasianya apa? Ya, nah, di antaranya ada yang menjelaskan, ya, dari ahli tafsir. Siam itu kan hurufnya lebih banyak daripada saum. Ya, siam itu ada 4, shod, ya, alif, mim. Kalau saum cuma 3, shod, waw, mim. Nah, dalam bahasa Arab kaidah itu semakin banyak hurufnya, ya, maknanya semakin kuat. Ada makna lebih. Ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatil makna. Jadi ada penambahan huruf menunjukkan ada penambahan makna. Nah, jadi ini bukan saum biasa, ya, tapi saum yang memiliki makna yang lebih. Ya, makanya di sini menggabungkan, ya, antara ibadah fisik, ya, menahan dari makan, minum, berhubungan, ya, juga disertai dengan hati yang terlibat di dalamnya. Karena tujuan dari saum itu adalah bertakwa. Ya, dia harus diiringi dengan takwa, hati yang bertakwa. Ya, berharap keridhaan Allah, ya, juga menjaga perilaku yang buruk, kata-kata yang buruk, begitu, sebagai satu kesatuan. Ya, makanya kalau hanya orang menahan lapar dahaga saja, itu kan gak ada nilainya. Kalau tidak bisa menahan lisan, menahan perbuatan, gitu. Sehingga makna siamnya itu memiliki makna yang lebih, tidak sekedar menahan secara fisik.
Yuqalu, ya, dikatakan shaman nahar idza tadala. Ya, apabila siang, som, ya, tadala artinya pertengahan. Wa qama qaimadz zahirati. Ya, dan menempati posisi zahirah, ya, jadi zuhur. Li'anna syamsa idza balagat kabidas sama, karena matahari apabila sampai di tengah langit, waqafat, dia berhenti, wa amsakat anis sair suwai'ah, dan menahan dari berjalan, ya. Itu diantara penggunaan kata saum. Di sauman nahar, ya, artinya dia berada di pertengahan, ya, waktu siang. Jadi di situ matahari, ya, seakan-akan berhenti. Ya, jadi ini menunjukkan makna asal dari saum, siam itu berhenti. Nah, juga di dalam ayat lain misalnya faquli ya ini nadartu lirrahmani sauma. Ya, ini kepada Maryam. Katakanlah sesungguhnya aku bernazar bagi Allah, ya Rahman, sauman. Nah, sauman di sini maknanya somtan. Ya, diam. Li'annahu imsakun 'anil kalam. Karena dia menahan dari bicara. Ya. Ya, jadi saum itu makna asalnya menahan. Bisa menahan. Seperti tadi matahari, ya, seakan tertahan, lalu menahan dari bicara. Ya, ini diungkapkan dengan kata saum. Nah, sedangkan menurut syariat, wa fi syariah, as-saumu huwa al-imsak 'anil akli wasyurbi wal jima' ma'aniyah fi waqtin makhsusin. Yaitu menahan dari makan, minum, dan jima, disertai dengan niat, ya, di waktu yang khusus. Ya, niat ini baik itu niat taqarrub, ya, ilallah, niat ibadah kepada Allah, ya, karena memang itu syarat diterimanya amal, ya, harus ikhlas. Tidak bisa kemudian itu punya tujuan lain, maksud lain. Saumnya itu supaya jadi sakti misalnya. Ya kan? Kan ada gitu, ya. Saum apa itu namanya? Puasa apa? Supaya punya kesaktian, ya. Nah, itu kan berarti bukan niat taqarrub ilallah. Tidak ikhlas saumnya itu. Jadi niat ikhlas. Yang kedua memang ada niat ta'yin. Niat ta'yin itu, ini saumnya saum apa? Jadi harus jelas, karena kan ada berbagai macam saum. Untuk membedakan antara satu saum dengan yang lain, ya, perlu pembeda. Makanya ketika mau Ramadan berarti saum Ramadan. Ya. Dan niat itu semua ulama sepakat tempatnya di hati. Mahaluhal qalb. Tidak disyaratkan harus diucapkan. Ya, jadi diucapkan itu bukan syarat. Dan tidak ada yang mewajibkan. Ya, ada yang mengatakan itu lemah, ya. Sama dengan sholat juga, semua ibadah sama. Ya, semua ibadah sama. Dalam mazhab Syafi'i sendiri misalnya, yang benar, ya, tidak diwajibkan. Dia hanya dianjurkan. Bahkan bahasanya hanya dianjurkan, tidak dengan bahasa disunahkan. Karena memang tidak ada dalil khusus. Jadi dalam mazhab Syafi'i misalnya dianjurkan melafadzkan niat untuk membantu agar niat itu hadir dalam hati. Jadi ketika melafadzkan niat itu bukan niat yang aslinya di dalam hati. Ya.
Niat yang aslinya itu adalah hadir di dalam hati. Nah, yang namanya itu kan biasanya dia dimaknai qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi kan. Memaksudkan suatu perbuatan ya yang disertai dengan pekerjaan. Jadi berbarengan, makanya niat itu harus muncul di awal pekerjaannya. Kayak sholat, niat sholat. Niatnya itu adalah ketika mengucapkan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, di hati ini hadir, di hati ini mau sholat apa gitu. Sedangkan orang melafadzkan sebelumnya itu belum niat. Itu hanya membantu agar pada saat Allahu Akbar itu dia sadar. Jadi niat itu artinya sadar dia itu mau sholat apa gitu. Ya, jangan sampai nggak sadar. Karena terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, cuman kalau untuk saum ini dia niatnya harus sejak malam. Saum yang wajib. Saum yang wajib itu makanya di malam hari itu sudah berniat. Ya. Ada yang mengatakan harus setiap malam. Ya, nah ada yang mengatakan boleh niatnya itu sekaligus saja untuk 1 bulan gitu, tidak harus ini. Ya, artinya kan orang ketika mau di malam hari itu dia sudah, orang itu kan nggak harus diucapkan, di hatinya udah ada niat saya besok mau saum gitu. Iya kan? Atau kalau misalnya niat mau safar tidak saum kan memang sudah direncanakan ya, sejak malam. Ada hadisnya ya secara khusus saum yang wajib itu sejak malam diniatkannya. Sedangkan saum yang sunnah boleh di pagi harinya. Itu kan pas Rasulullah tanya Aisyah apakah ada makanan? Ya, kata Aisyah tidak ada. Lalu kata beliau idzan ana shaim. Kalau begitu aku saum. Nah, jadi boleh pas di pagi harinya kalau saum sunnah. Kalau saum wajib tidak. Pada waktu yang khusus. Nah, pengertian ini mencakup semua ibadah saum yang dilakukan di setiap umat. Ya, dalam semua syariat para nabi. Makanya di ayat lanjutannya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ditetapkan, maksudnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, kata alladzina ini menunjukkan umum. Artinya semua tanpa terkecuali. Makanya di sini ditafsirkan al-anbiya. Al-anbiya'i wal umami, para nabi dan para umat. Jadi semua nabi, semua umat diwajibkan atas mereka saum. Jadi diberikan syariat saum oleh Allah tanpa terkecuali. Begitu. Nah, ini juga tadi ya untuk mempersiapkan rohani kita, ruhiyah kita agar siap menjalankan saum. Ya, bahwa yang diwajibkan saum itu bukan hanya kalian saja. Dari dulu juga umat-umat terdahulu juga sama. Ya, diwajibkan saum. Nah, ini menunjukkan bahwa memang orang beriman itu harus punya jiwa kompetitif. Ya, siap bersaing dengan umat lain. Tidak mau kalah. Masa orang-orang dulu aja saum maka kalian tidak gitu. Ya kan? Padahal kalian ini umat Nabi Muhammad ini kan adalah umat terbaik. Bagaimana bisa menjadi umat yang terbaik? Ya. Gitu. Nah, ini kemudian memang dilakukan ya oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Mereka adalah generasi terbaik. Sangat berlomba ya di dalam amal soleh itu. Ya, maka nanti kita akan lihat prakteknya ya.
tidak mau kalah ya dengan umat yang lain. Ketika tiba di Madinah ya misalnya, itu kan ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan melaksanakan apa? Saum Asyura 10 Muharram. Ketika ditanya oleh Nabi, kenapa kalian saum? Ya kata mereka, ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad? Kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Ya, ini jiwa kompetitif. Begitu. Bahkan nanti karena tidak mau sama dengan orang Yahudi, para sahabat itu kan minta agar ada pembeda dengan mereka. Ya, makanya Rasul berniat ya tahun depan itu di akhir hayat beliau ya. Jadi tahun depan saya berencana ingin melaksanakan dengan tanggal 9-nya. 9 Muharram. Tasu'a Asyura. Tapi kan enggak keburu, Rasul keburu meninggal. Maka itu disebut dengan sunnah hamiyah. Ya, sunnah yang dicita-citakan. Untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Nah, pada awalnya nanti kita akan lihat tahapan diwajibkannya saum ya. Ada 4 tahapan lah, paling tidak tahap pensyariatannya itu. Ya, tahap pensyariatannya itu. Atau kita sebutkan saja deh secara ringkas supaya tidak penasaran ya. Nanti juga ketemu dalam pembahasan di ayat berikutnya. Jadi tahap pertama itu kewajiban saum ya, sebelum turunnya ayat ini, syariat saum itu adalah saum yang Asyura tadi ya. Saum Asyura itu asalnya hukumnya wajib. Saum Asyura ya tanggal 10 Muharram asalnya hukumnya wajib. Jadi itu ketika tiba di Madinah tadi dalam riwayat yang tadi saya sebutkan ya. Ketika orang Yahudi tahu mereka saum 10 Muharram, kemudian Nabi mengatakan ya kami lebih berhak daripada kalian. Nah, sejak itu saum Asyura itu wajib. Nah, selain saum Asyura ya 10 Muharram sebetulnya sudah ada saum pertengahan bulan 3 hari ya. Ayyamul bid itu 13, 14, 15. Cuman hukumnya tidak wajib kalau itu sunnah. Jadi sudah ada ya sejak sebelumnya. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua, nah turunlah ini saum ini. Nah, cuma nanti pelaksanaan saum Ramadannya juga masih diberi pilihan. Ya, masih diberi pilihan antara saum atau membayar fidyah. Itu. Jadi masih ada pilihan, mau saum silakan, atau kalau tidak membayar fidyah. Tapi itu tidak lama ya, kemudian diganti lagi dengan yang ketiga, yaitu tidak ada pilihan, yaitu dengan syahrul Ramadan ya, ayat berikutnya itu. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, itu maka menjadi wajib, tidak ada pilihan ya, harus saum Ramadan. Nah, tetapi yang ketiga ini ketentuannya masih agak berbeda, yaitu ketika berbuka ya seperti biasa, buka, makan ya, minum. Nah, ketika malam harinya itu sudah tidur. Ya, ketika sudah tidur, setelah itu tidak boleh makan lagi ya sampai datang maghrib berikutnya. Jadi tidak ada sahur. Itu di tahap yang ketiga. Nah, ini merasa berat para sahabat.
Jadi kalau udah tidur itu nggak makan lagi. Sahur tidak ada sahur, lanjut ke hari berikutnya, siang harinya sampai maghrib. Nah, itu tahap yang ketiga. Nah, baru tahap yang keempat, turun yang di ayat berikutnya itu uhilla lakum lailatas syiyam rafasu. Nah, itu di situ bentuk saum Ramadan yang terakhir, final. Itu dengan dibolehkannya di malam hari itu ya makan, minum, berhubungan ya sampai fajar. Nah, disitulah ada nanti syariat sahur. Ya, disunahkan sahur ya. Jadi ada 4 tahapan. Nah, kalau di umat yang terdahulu itu memang tidak sama persis ya dalam seluruh ketentuannya. Hanya sama-sama saum ya, menahan dari makan, minum, berhubungan suami istri. Nah, nanti yang membedakan tuh waktunya berbeda gitu ya. Ya, dengan umat yang terdahulu itu. Waqtalafu fi hadza tasbih, mereka berbeda pendapat dalam perumpamaan ini, tasbih, perumpamaan. Ada kama, sebagaimana, itu kan namanya tasbih. Faqala Sa'id bin Jubair ya, Sa'id bin Jubair berkata, kana saumu man qablana minal atamati ilal lailatil qabilah kama kana fi ibtida'il Islam. Nah, saum orang yang sebelum kami itu dulu waktunya dari malam hari itu atamah. Atamah itu waktu yang ya agak malam lah. Ya. Dari malam hari sampai malam berikutnya. Nah, itu tadi sampai malam berikutnya. Sampai maghrib hari berikutnya. Sebagaimana di awal Islam tadi yang saya sebutkan. Di tahap yang ketiga tadi. Nah, jadi saumnya umat terdahulu itu waktunya begitu. Kata Sa'id bin Jubair ya, seorang tabi'in, salah seorang tabi'in. Wa qala jama'atun min ahli ilmi. Sekelompok dari ahli ilmu berkata ya, arada anasyama Ramadan kana wajiban 'alan nasara ya. Allah memaksudkan bahwa saum Ramadan itu dulu wajib atas orang-orang Nasara kama furidu alaina, sebagaimana diwajibkan atas kita. Farubama kana yaqau fil hari syadidi wal bardi syadid wa kana yashuqu alaihim. Ya, mereka dulu pernah pada kondisi yang sangat panas, sangat dingin, dan itu berat atas mereka dalam perjalanan mereka ya, safar. Wa yadurruhum fi ma'ayishihim, dan memadaratkan mereka dalam mata pencaharian. Jadi maksudnya mereka jadi lemah untuk bekerja. Fajtama'a ra'yu ulamaihim. Ini agak panjang rinciannya. Maka berkumpullah atau sepakatlah pendapat para ulama mereka waru'asaihim, pemimpin mereka, ala an yaj'alu siyamahum fi faslim minas sanati, ya, untuk menjadikan saum mereka itu di satu musim ya, dari 1 tahun, baina syita wasyaib, antara musim dingin dan musim panas. Faja'aluhu fir rabi, mereka menjadikannya di musim semi. Wazadu fihi asyrata ayyam, mereka menambahkan padanya 10 hari kafaratan, sebagai kifarat 5 sona'u, atas apa yang mereka perbuat. Fasara arba'in, maka menjadi 40 hari. Sumaina malikahum istaka famahu, lalu raja mereka mengeluhkan ya mulutnya. Faja'ala lillahi, menjadikan
untuk Allah, in huwa bari'un min wajaihi, kalau dia sembuh dari sakitnya, an yazida fi saumihim usbu'an, untuk menambah pada saum mereka 1 minggu. Fabari'a, lalu dia sembuh, fazada fihi usbu'an, maka ia menambah 1 minggu padanya. Summa mata dzalika al-malik, lalu meninggal rajanya itu. Wa waliyahum malikun akhar, dan menggantikan mereka atau memimpin mereka raja yang lain. Faqala, lalu dia berkata, atimmuhu khamsina yauman, sempurnakanlah menjadi 50 hari. Ya, jadi syariatnya itu memang diubah-ubah ya oleh mereka. Makanya kan penyembahan salib saja itu adalah hasil Konsili Nisea ya itu ya, kalau tidak salah. Ya, jadi hasil dari keputusan dalam menyembah salibnya itu begitu ya. Ya kalau kita kan tidak bisa ya. Syariat itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak bisa ya, dan Rasul itu hanya menyampaikan dari Allah. Tidak bisa selain Allah menetapkan syariat, karena itu hak Allah ya subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam itu harus dijaga ya. Makanya Rasul memperingatkan dengan keras ya dengan bid'ah ya, karena itu jangan membuat syariat yang baru begitu. Kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada fil Islam faqad zama anna Muhammadan qad khana risalah. Siapa yang mengada-adakan ya suatu bid'ah di dalam Islam, ya maka dia ya mengira ya bahwa Nabi Muhammad itu telah mengkhianati risalah. Artinya dia menganggap bahwa syariat Islam ini belum sempurna, perlu penambahan begitu. Ya kan? Jadi menyangka berarti Rasul khianat dong, tidak menyampaikan semua syariat. Nah, itu peringatan keras. Ya, jadi jangan alergi dengan kata bid'ah. Justru yang memperingatkan terhadap bid'ah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bahasa yang keluar dari Rasul. Ya. Begitu, cuman ya kita jangan juga ya bermudah-mudahan memponis sesuatu yang bid'ah padahal tidak gitu. Walaupun di sisi lain bid'ah itu sendiri ada yang disepakati, ya ada yang memang diperselisihkan. Para ulama berselisih ini bid'ah atau tidak. Ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan ini tidak. Nah, tentu dalam hal yang ikhtilaf dalam bid'ah itu sendiri kita juga harus bertoleransi. Jangan memaksakan orang yang memilih pendapat dia berkeyakinan itu adalah bid'ah, lalu memaksa dia agar jangan mengatakan bid'ah yang nggak bisa. Ya, begitu. Jadi saling bertoleransi. Ketika ada yang mengatakan bid'ah, ya berarti dia mengikuti ijtihad ulama yang mengatakan bid'ah. Begitu. Nah cuman kan orang yang melakukan 1-2 bid'ah, apalagi tadi yang masih diperselisihkan, tidak otomatis membuat pelakunya menjadi ahli bid'ah. Ya, itu beda menghukumi perbuatan dengan menghukumi orangnya. Nggak bisa kita ahli bid'ah, tidak ya. Justru kita berhusnudzon, bahkan berharap, berdoa agar dia masih tetap dalam ahlus sunnah, begitu ya. Janganlah bermudah-mudahan seperti itu ya. Nah, jadi itu intinya ingin menyebutkan ya kisah tadi. Kita sebetulnya tidak terlalu penting untuk mengetahui apa yang dilakukan orang Kristen ini ya. Qala Sya'bi qala Mujahid asabahum mautani faqala zidu fi siyamikum. Mujahid berkata, ada 2 kematian menimpa mereka, lalu mereka mengatakan, tambahkan pada saum kalian, fazadu ashron qablu wa ashron ba'du.
Lalu mereka menambah 10 hari sebelumnya dan 10 hari sesudahnya, menjadi 50 hari ya. Qala Sya'bi law sumtu sanah kullaha, kalaulah aku saum 1 tahun penuh, la aftartul yaumal ladzi yashukku fihi, niscaya aku akan berbuka pada hari yang ragu padanya. Fayuqal min Sya'ban wa yuqal min Ramadan, dikatakan dia termasuk Sya'ban dan ada juga yang berkata dia termasuk Ramadan. Jadi maksudnya hari yang ragu-ragu apakah sudah masuk Ramadan atau masih Sya'ban. Wa dzalika anna nasara furidu alaihim syahrul Ramadan, bahwa orang Nasara diwajibkan atas mereka bulan Ramadan. Fasomu qabla 30 yauman wa ba'daha yauman, mereka saum sebelum 30 hari itu 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Tsumma lam yazalil qarnul akhar yastannu bi sunnatil qarnil ladzi qabla, kemudian generasi yang berikutnya membuat ketetapan sunnah ya, sunnah ini maksudnya ketetapan generasi sebelumnya. Hatta saru ila khamsin yauman, sampai menjadi 50 hari. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi kalau dilihat yang paling terdekat ya tentu kaum Nasara sebelum umat Islam itu kan. Tapi bukan hanya pada kaumnya Nabi Musa saja, seluruh umat ya nabi-nabi sebelumnya juga sama ya diwajibkan saum. Nah, la'alakum tattaqun, ini adalah tujuan dari saum itu sendiri tadi ya. Makanya tidak semata-mata menahan lapar, haus, berhubungan, tapi tujuan yang hendak dicapai adalah takwa. Takwa itu tempatnya di mana? Di hati. Makanya kan di hadis, salah satu suatu hadis disebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Dan di Quran juga disebutkan inaha min taqwal qulub, ketakwaan hati. Ya kan? Begitu. Makanya itu kenapa kita penting menyiapkan ruh kita, hati kita, ya agar tercapai tujuan dari saum Ramadan itu, yaitu ketakwaan. Karena kalau ruh kita tidak disiapkan terlebih dahulu, nanti hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, ya bisa jadi tidak tercapai tujuan takwanya itu. Yakni bisaum, ya yakni dengan saum itu li'anna sauma wa wasilatun, ini pakai shod ya, waslatun dari kata wasolam, ini wasola yasilu ya, artinya sampai. Sebenarnya kalau wasilah itu pakai sin kan, wasilah, tapi di sini pakai shod ya, wasolatun ini ya. Ila taqwa sama artinya ya, yang menyampaikan kepada takwa. Ya, kenapa? Lima fihi min qahri nafsi, karena di dalam saum itu ada ya memaksa jiwa, qahri, wa kasri syahawati, memecahkan syahwat, wa qila la'allakum tahdharuna 'anis syahawati, dan juga ada yang mengatakan agar kalian berhati-hati dari syahwat, minal akli wasyurbi wal jima', ya dari makan, minum dan jima ya, berhubungan suami istri. Jadi memang saum itu adalah ibadah yang paling penting untuk bisa meraih ketakwaan. Makanya disebutkan langsung tujuannya adalah la'alakum tattaqun. Ada kekhususan ya tersendiri karena memang lebih kuat gitu ya. Itu kan ketika Allah menyebutkan ibadah-ibadah ya, syariat-syariat, itu kan ada ya disebutkan tujuannya ya, hikmahnya. Misalnya sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu, membentengi diri
dari perbuatan keji dan mungkar, karena kan dia terus pada waktu-waktu tertentu ya, 5 waktu, belum ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Artinya setiap saat orang itu diingatkan lagi dengan sholat itu, sehingga tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau zakat ya untuk membersihkan harta, tujuannya itu kan membersihkan harta. Kalau haji, tujuan paling besarnya apa? Mengingat Allah, fadhkurullaha indal masy'aril haram, dan seterusnya. Itu kuat sekali ya, karena orang pergi haji itu betul-betul mengingatkan akan hari kebangkitan nanti di padang mahsyar. Ya, orang pakai kain ihram semua putih berkumpul ya di satu tempat, itu menggambarkan keadaan mahsyar, padang mahsyar, sehingga orang itu betul-betul yang hanya diingat hanya Allah saja. Ya. Nah, kenapa saum ini menjadi sarana terpenting untuk meraih takwa? Karena di dalam saum itu ada latihan ya untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, karena perbuatan dosa itu ada yang memang bisa ditinggalkan oleh orang dengan hanya mentafakurinya. Mentafakurinya maksudnya dengan mengetahui manfaat atau madorot ya kalau dosa ya. Misalnya homer udah jelas itu madorotnya, bisa merusak akal gitu. Ya, mencuri itu kan nanti gimana kalau ketangkap, itu udah jelas madorotnya. Sehingga dengan memikirkan madorot saja orang akan menahan dirinya untuk melakukan itu. Ya, dengan memikirkan, mentafakuri, merenungkannya. Nah, tapi ada dosa yang tidak cukup hanya dengan merenungkan. Ya, artinya tidak cukup hanya dengan tahu manfaat, tahu madarat. Ya, artinya orang itu sudah punya ilmu, sudah tahu ilmunya, tetapi masih dilakukan. Ya, maka dia bisa ditinggalkan ya dengan cara dilatih. Adanya riyadhah, adanya latihan. Jadi tidak hanya sebatas akal ini. Akal merenungkan ya, memikirkan madorot, tapi memang harus dilatih, dipaksa. Ya, yaitu apa? Para ulama menyebutkan yaitu ada 3 syahwat. Ya, ada 3 syahwat ini yang dia bisa ditinggalkan tidak hanya sebatas dengan dipikirkan, tapi perlu latihan. 3 syahwat itu, pertama syahwatul batni ya, syahwat perut. Yang kedua syahwatul farji ya, syahwat kemaluan. Yang ketiga syahwatul ghadab, syahwat kemarahan. Nah, 3-tiganya ini dilatihnya dengan saum. Ya, di syahwat perut dilatih untuk ditahan makan minum. Karena syahwat perut ini membuat orang serakah. Ya, rakus terhadap harta. Maka menghalalkan segala cara. Ya, tidak peduli halal haram. Maka ditahan di sahur Ramadan itu. Jangankan yang haram, yang tadinya halal pun tahan. Makan minum yang biasa halal ditahan dulu selama Ramadan 1 bulan penuh. Walaupun gak ada orang lain yang melihat. Makanya saum itu ibadah yang rahasia, bainal abdi wa rabbi, antara hamba dan antara Allah dan hambanya.
rahasia hanya orang itu saja dan Rabbnya yang tahu apakah dia itu benar saum atau tidak. Karena bisa saja orang berada sendiri di kamar, dia makan tanpa ketahuan orang, kan bisa. Yang ditampakkan di orang itu kan bisa kayak saum, kayak puasa. Ya, bisa saja. Nah, maka dilatih menahan ya diri kita, ya bahwa Allah sedang melihat kita, hanya Allah yang tahu bahwa kita itu sedang saum. Melatih kejujuran. Nah, sehingga itu modal orang bisa terhindar dari syahwat perut, serakus, serakah, gitu ya, dengan harta. Syahwat kemaluan juga sama. Ya. Kemudian syahwat amarah, ya, amarah juga dengan saum itu kan ditahan. Makanya kalau orang saum itu gejolak rohaninya tumbuh, ya, sehingga akan mudah dekat dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan ibadah, ya, dan syahwat-syahwat tadi itu jadi redup, jadi lemah, gitu ya. Makanya solusi bagi seorang muda, anak muda yang belum mampu menikah adalah saum. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu maka dia nikah. Fa ilam yastati, kalau dia belum mampu fa alaihi bisaum, hendaklah melaksanakan saum, fa innahu lahu wija. Karena saum itu menjadi benteng baginya. Begitu pentingnya ibadah saum. Ya, jadi sangat menarik kalau kita terus mengkaji, mengungkap ya rahasia-rahasia syariat dari ibadah saum dan Ramadan ya. Tapi karena waktu kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertemuan-pertemuan lanjutan ya yang bisa kita rutinkan di Sabtu sore. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya, berkenaan dengan persiapan ya menyambut Ramadan, termasuk ilmu-ilmu yang dibutuhkan ya yang masih belum jelas bisa ditanyakan, boleh silakan. Padahal kalau ada jangan ragu ya. Ustaz Supri. Salam. Terkait syahwat kodok marah. Ya. Kan kalau perut gitu ya makan batal. Kalau farji kemaluan akan melakukan hubungan itu batal. Batal. Tapi apakah marah kan tidak batal ya? Iya, tidak. Tidak batal. Hanya saja mungkin dalam segi pahala. Ya betul, dari segi pahalanya berkurang. Ya, bagaimana ada hadisnya kan? Banyak dari orang yang saum yang hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Artinya kan, nilai pahalanya tidak ada. Yaitu tadi orang yang tidak menjaga lisan, ya, tidak menjaga amarah, begitu. Ya, jadi memang secara hukum saumnya tidak batal, karena yang membatalkan saum itu yang paling intinya kan 3, sebagaimana dari pengertian saum itu sendiri, menahan makan, minum, hubungan suami istri. Ya, itu kan disebutkan nanti di ayat 187 ya. Wala tuba basyiruhunna wabtagu uhila lakum wa yatasyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu anakum kuntum takhtanuna anfusakum fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu kan jelas. Yang pertama adalah berhubungan dari basyiruhunna, berhubungan suami istri, wa kulu makan, washrabu ya minum.
sampai terbit fajar. Nah, artinya ketika sudah terbit fajar, ketiga hal tadi itu tidak boleh dilakukan. Ya, sehingga itulah yang akan membatalkan. Nah, selain dari itu tidak membatalkan sebetulnya. Jadi yang paling intinya kan 3 itu. Ya, jadi marah ataupun yang lainnya itu tidak membatalkan, cuman bisa merusak pahala saum. Dia tidak berdosa karena sudah menggugurkan kewajiban saum Ramadan. Ya kan? Tapi kalau dia dapat pahala atau tidak itu kan lain lagi. Hanya gugur kewajiban saja gitu. Tidak berdosa ya dengan meninggalkan saum Ramadan, ya artinya dia sudah melaksanakan. Cuman pahala lebih dari itunya tidak ada. Ya, Allah Allah. Kalau tadi kan tujuan saum itu supaya bertakwa. Iya. Kalau rusak pahala saumnya itu, apakah derajat takwanya itu tercapai atau tidak? Sedangkan saumnya sendiri kan tidak batal. Nah, tapi pahala saumnya rusak. Nah, ini derajat takwanya tercapai atau tidak? Ya. Takwa itu sendiri memang bertingkat ya, bertingkat-tingkat gitu ya, takwanya itu. Ya artinya nanti dilihat apakah karena amarah atau berkata-kata keji, misalnya ghibah, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya itu kan ada dosa di situ. Kalau dari saumnya sendiri, ya dia baru hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya, dengan menggugurkan kewajiban, ya artinya di situ ada nilai ketakwaan yang sangat minim gitu ya, rendah. Nah, cuman dengan dia melakukan tadi perbuatan keji, kata-kata yang kotor dan sebagainya, itu kan dosa. Dan itu bukan merupakan ketakwaan, bukan cerminan dari ketakwaan. Ya kan? Dengan melakukan perbuatan yang tadi itu, malah dia berdosa kan dengan hal itu. Ya, jadi tentu belum ya mencapai derajat takwanya itu. Ya, apalagi kalau hal-hal yang haram masih dilakukan. Standar paling minimal ya itu kan adalah melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman. Itu kan paling minimal sekali, Pak. Kalau yang haramnya dilakukan, yang wajib itu tidak bertakwa berarti. Nah, nanti kan berbeda-beda tingkatnya itu adalah di hal-hal yang sunnah. Banyak pahala tambahan, pahala yang lebih. Bahkan satu amalan wajib pun bisa berbeda-beda nilai pahalanya. Tergantung kualitas. Saum bisa jadi satu orang dengan yang lain itu berbeda pahalanya, tergantung kualitas saum dia. Termasuk kan sholat, kata Nabi itu orang melaksanakan sholat pahalanya beda-beda. Ada yang dapat full, ada yang setengahnya, ada yang 1/4-nya, 10%-nya gitu. Tergantung kehusuan kan gitu. Ya, jadi satu ibadah wajib sendiri pahala itu bisa beda-beda orang mendapatkannya. Nah, jadi itu yang membuat derajat itu jadi bertingkat-tingkat, derajat ketakwaan. Belum ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah tadi itu. Makanya surga itu kan ada tingkat-tingkatannya sesuai dengan tingkatan ketakwaan begitu. Ya, paling minimal melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman. Makanya ketika ada orang Arab gunung yang bertanya kepada Rasul, apa yang diwajibkan kepadaku? Kata Rasulullah, Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Apakah ada lagi? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau melaksanakan yang sunnah. Saum hanya Ramadan saja, tidak ada lagi kecuali sunnah. Nah, lalu orang itu di akhir mengatakan, saya tidak akan menambah dan mengurangi lagi. Segitu aja udah nggak akan melakukan yang sunnah gitu. Lalu kata Nabi apa? Ya, aflaha in sodaqo. Orang itu akan beruntung, akan selamat kalau dia memang benar. Kenapa Rasul mengatakan begitu? Karena sebetulnya orang untuk bisa melakukan kewajiban secara sempurna
Itu tidak bisa kalau hanya mengandalkan kewajiban saja. Karena dalam pelaksanaan kewajiban itu sendiri kan kadang ada kurang-kurangnya, bolong-bolongnya, ya kan? Nah, ibadah sunnah itu kan menjadi penambal, ya, bagi ibadah wajib yang bolong-bolong. Nah, kalau ibadah sunnahnya nggak ada, apa yang mau menambahnya? Jadi kalau orang hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, ya itu akan sulit juga untuk bisa bisa melaksanakan kewajiban, itu sulit karena akan banyak kebolongan-kebolongan itu, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup, Ipan? Cukup sih, insyaallah. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.